Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Budiono Condro dari GAB Sidoarjo. Kami sedang berbincang tentang mengalami Tuhan Yesus secara pribadi. Kekasih Tuhan, silahkan Anda bisa bergabung bersama dengan kami ya. Telepon 0315046000, SMS WA 081333060000. Kekasih Tuhan bukan hanya bisa bertanya, berdiskusi, Anda juga bisa bersaksi berkaitan dengan apa yang Anda alami hari-hari ini, dan mungkin di situasi yang seperti ini Anda lebih bisa mengalami Tuhan dalam kehidupan Anda. Di off air kami banyak cerita tadi bagaimana situasi-situasi yang tidak menyenangkan itu membentuk Pak Budiono, membentuk saya juga, membentuk banyak orang ya. Jadi situasi buruk tidak selalu buruk buat kita, Pak ya. Betul. Kalau dilihat dari sudut pandangnya Tuhan ya. Ah, itu dia. Kuncinya katanya Pak Budiono tadi di off air bilang hidup itu harus ikhlas, harus pasrah, rela, tulus. Nah, kalau hidupnya seperti itu tuh enak, hidup enteng, Pak ya. Iya. Jangan enggak kemerungsung ya. Iya. Oke, baik, kita akan ke yang sudah bergabung, Pak ya. Silakan kekasih yang mau menyusul. Ada Ibu S yang bergabung. Shalom, selamat pagi Pak Budiono. Selamat pagi Bu S. Saya ini kan bisnis Pak. Dengan adanya corona, pelanggan-pelanggan saya nggak ada yang telepon atau WA. Tapi saya selalu pasrah, Tuhan pasti memberkati saya. Karena saya tenang Pak. Amin. Terima kasih Pak yang sudah disampaikan. Tuhan memberkati Pak Budiono dan Mbak Wahyu. Terima kasih juga. Iya. Pasrah, puji Tuhan, luar biasa ya Ibu ya. Tapi kalau boleh saya tambahkan, di dalam pasrah itu kita banyak nyanyi memuji Tuhan Bu. Itu justru membuat kita aktif untuk menjalani hati kita yang pasrah ini dengan rasa lebih sukacita ya. Sambil kita bernyanyi, bersyukur, kita bisa melakukan sesuatu untuk melakukan kebaikan bagi orang lain. Itu menambah kebahagiaan buat kita. Jadi bukan kita pasrah dalam arti pasif, diam aja, tapi kita aktif. Kita menyanyi memuji Tuhan, kita bersaksi, ataupun kita juga bisa membagi sesuatu, menolong orang lain. Itu akan lebih luar biasa lagi nanti. Oke. Puji Tuhan. Baik. Pasrah itu bukan kalimat pasif ya. Bukan kata pasif ya, tetapi aktif ya. Baik. Berikutnya ada Pak Joshua Oscar dari PD Surya Pengharapan. Iya, Pak mau tanya bolehkah? Boleh Pak Oscar. Iman itu apakah Iman itu satu, bukan perasaan percaya atau nerimo. Yang kedua, cari Tuhan. Yang ketiga, berserah kepada Tuhan. Yang keempat, yakin dan pasti melakukan hal-hal yang di luar logika. Yang lainnya apa ya Pak? Ya, kalau bicara iman ya, di dalam surat Yakobus itu berkata, iman tanpa perbuatan mati. Iman tanpa perbuatan kosong. Iman tanpa perbuatan sia-sia. Yang namanya iman itu bukan pasif ya. Saya beriman, saya percaya Tuhan akan memberkati, Tuhan buka jalan, Tuhan akan berikan mujizat. Bukan itu. Istilah iman itu adalah sesuatu yang bisa kita beri, bukan sesuatu yang kita terima. Contoh, imannya Abraham. Abraham itu baru disebut statusnya sebagai bapak orang beriman setelah situasi peristiwa apa? Mempersembahkan anaknya yang dia rindukan sekian lama, yang namanya Ishak itu. Bukan waktu dia terima janji, kamu akan memiliki keturunan seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Bukan itu iman, tapi Abraham disebut bapak orang beriman ketika dia lulus ujian, mau mempersembahkan Ishak. Artinya, iman yang betul-betul sesuai dengan standar Tuhan, yang betul-betul kita mengalami Tuhan secara pribadi, itu iman dari kadar apa yang kita bisa beri. Jadi iman itu bukan mengklaim, aku klaim janjimu Tuhan, aku klaim janjimu Tuhan. Bukan. Kalau main klaim itu nanti Tuhan tanya, emang lu bayar premi? Lah, yang bayar premi ini loh yang penting itu iman di situ. Sangkal diri, pikul salib, belajar mengampuni, belajar berbagi, belajar memberi, belajar berkorban, belajar sabar, belajar rendah hati, belajar menguasai diri. Ya toh?
belajar memaafkan, belajar untuk melepaskan ego, melepaskan kedagingan, melepaskan ambisi kita, rela menerima apa yang kita nggak suka, rela melakukan apa yang kita nggak suka. Itu namanya iman. Itu yang membedakan kita dengan orang lain, termasuk sama orang Kristen lain. Makanya Tuhan pasti nolong orang yang beriman kepada Dia. Itu artinya orang yang melakukan kehendak Tuhan. Tuhan pasti kasih upah. Masa sih Tuhan kalau lihat kita sabar Tuhan tidak kasih upah? Kalau Tuhan lihat kita bisa menguasai diri Tuhan tidak kasih upah? Pasti ada upah. Tapi yang penting bukan upahnya. Yang penting itu proses ketaatannya. Upah itu cuma bonus. Berkat mujizat kesembuhan dan fasilitas kemudahan itu cuma bonus. Enggak pun enggak apa-apa. Karena nilai kita bukan terletak di situ, nilai hidup kita. Nilai hidup kita ada di ketaatan. Makanya waktu kita beribadah di rumah, kumpul sama keluarga, nilai asli hidup kita itu ada di situ, dipertaruhkan. Kalau di gereja orang bisa pakai topeng. Di gereja orang bisa pura-pura, Pak Oscar. Tapi kalau sudah di rumah, yang tahu aslinya kita ya anak istri kita, suami kita. Makanya di situ letak iman itu terujinya di situ. Oke, baik. Justru di tindakannya ya, Iya, actionnya yang penting ya. perbuatannya. Baik, berikutnya ada Pak Ayung yang bergabung. Selamat pagi Pak Budiono. Pagi, Pak. Pak, saya ini dalam kondisi keuangan sebelum COVID sudah seperti telur di ujung tanduk. Iya. Setelah COVID ini lebih parah lagi, Pak. Iya. Satu-satunya jalan adalah minta petunjuk Tuhan. Tapi setiap keputusan yang harus saya ambil sepertinya Tuhan tidak bicara apa-apa. Saya ini bingung, Pak. Harus bagaimana dan apa yang harus saya lakukan? Iya. Kalau dari kata-katanya Pak siapa? Pak Ayung. Pak Ayung. Ya. Bapak sudah berusaha untuk mencari kehendak Tuhan, mencari jawaban Tuhan. Tapi tadi ada kalimat yang berkata sepertinya Tuhan apa? Tidak bicara apa-apa. Kata sepertinya itu menandakan keraguan loh, Pak. Kalau Bapak mau tahu Tuhan bicara, Bapak harus buka Alkitab. Jangan pernah berkata Tuhan tidak bicara kalau Alkitab Bapak masih tertutup. Ya. Kalau Bapak mau tahu Tuhan bicara, Tuhan tuh bicara banyak, Pak. Tuhan tuh banyak mencurahkan isi hatinya. Itu semua ada di Alkitab. Makanya saya bilang, mengalami Tuhan itu bukan cuman proses kita menghadapi kesulitan, tapi di saat kita proses mendalami firman Tuhan. Kita mencari kebenaran firman Tuhan. Saya percaya, Pak, kalau Bapak sungguh-sungguh buka hati baca firman Tuhan tiap hari, saat teduh, berdoa, di situ Tuhan akan pimpin. Tuhan akan berikan petunjuk, Tuhan akan berikan tanda, Tuhan berikan arahan, sampai akhirnya kita keluar dari segala kesulitan kita. Ingat ya Pak, peristiwa yang di Alkitab, janda Sarfat. Ya. Dalam segala kekurangannya, keterbatasannya, terpuruk. Ya, tetapi apa yang menjadi perintah dari nabi dia lakukan, justru itu menjadi terobosan untuk dia keluar dari kesulitannya. Makanya hidup ini bukan semata-mata pemenuhan akan apa yang kita butuhkan, tapi hidup ini yang paling bernilai adalah bagaimana kita memenuhi kerinduan hati Tuhan, melakukan kerinduan hati Tuhan. Ketika itu kita lakukan, otomatis pintu pasti akan terbuka. Jadi Bapak lebih saya sarankan lebih banyak dekat sama Tuhan, baca firman, banyak saat teduh, banyak berdoa, banyak menyendiri bersama dengan Tuhan dalam perenungan. Nanti Tuhan akan arahkan kemana. Kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan tidak bicara karena kita ini punya keinginan yang mau kita paksakan ke Tuhan, Pak ya. Misalnya harus sekarang Tuhan. Ini jadi tempo ini harus begini. Deadline ini. Kadang-kadang kita lupa bahwa tiap hari itu bisa terjadi banyak perubahan. Betul. Apa yang kita takutkan, waduh jatuh tempo, deadline, itu ngeri loh. Makanya saya bilang, yang bikin orang itu kacau hidupnya, yang bikin orang itu selalu berdebar-debar hatinya, itu ada dua. Jatuh cinta dan jatuh tempo. Jatuh cinta dan jatuh tempo. Ya kan? Seperti kayak dikejar-kejar ketakutan luar biasa. Ya itu. Jatuh tempo itu kadang-kadang kita sudah kasih sebuah batasan. Kalau nggak tanggal ini mati saya. Kalau nggak tanggal gini habis saya. Padahal Tuhan bertanya, kalau memang tanggal itu pun terjadi, masa mati sih? Masa habis sih? Enggak lah. Dalam menuju hari itu atau tanggal itu bisa terjadi banyak perubahan. Makanya hidup ini bukan tergantung apa yang
realita di depan kita. Mm-mm. Tapi hidup ini tergantung dari apa yang Tuhan mau pimpinkan kepada kita. Ya. Gitu loh. Kan Daud seperti itu kan. Mm-mm. Ada waktunya Tuhan bilang maju perang, Mm-mm. maju. Tapi ada waktunya Tuhan bilang tunggu. Mm-mm. Sampai Diam. dengar suara Bunyi derap langkah kertau. kaki di atas Pohon kertau. pohon murbai. Baru setelah dengar suara itu baru kamu maju. Semua itu ada timingnya. Ya. Jangan dipaksakan. Dan ikuti timingnya Tuhan. Memang rodok-rodok Deg-deg gemeter, ya. deg-deg gitu ya. Sport jantung. Sport jantung. Tapi percaya itu soalnya saya sudah ngalamin. Iya. Ikut Tuhan itu takut-takut nikmat, dah. Deg-deg ser. Deg-deg ser gitu. Tuhan. Kalau nggak gitu nggak bisa cerita tentang Tuhan kan? Betul. Oke, ke pertanyaan berikutnya, Pak. Ada 6301 yang bertanya, "Shalom Pak, bagaimana jika ada orang, anak Tuhan, sudah cukup mampu bahkan hidupnya lebih dari cukup atau kaya, tapi suka kemilikan dengan barang-barang milik saudara kandungnya, dan kalau ditegur susah sekali untuk terima teguran." Ya, namanya orang itu selalu punya karakter yang berbeda. Ada orang yang nggak mampu, tapi kepingin apa yang dimiliki orang lain. Kepingin punya seperti ini, punyanya orang lain dia kepingin nih. Ada orang yang sudah mampu untuk beli pun bisa, tapi masih merasa aku kok nggak punya seperti yang orang lain punya. Nah, kembali lagi, orang yang kaya itu orang yang bisa bersyukur dengan apa yang dia miliki. Jadi bukan soal materi, itu kalau dilihat dari sudut pandangnya Tuhan. Ada orang yang tidak mampu, tetapi dia merasa cukup. Ketika dia mau beli ini, dia bilang, "Oh, aku masih punya kok." Ketika dia melihat tertarik dengan satu benda, tapi dia masih mikir, barangku di rumah juga masih bagus kok, nggak rusak kok. Berarti dia orang yang bisa mencukupkan diri dan bisa menguasai diri. Orang seperti itu adalah orang yang bisa nikmati hidup. Ya. Dan yang keempat, itu ada orang yang mampu, tapi dia nggak butuh apa-apa lagi. Dia bisa punya semua, tapi dia nggak merasa harus memiliki. Dia bisa punya banyak harta, tapi dia nggak harus merasa untuk membeli sesuatu, karena dia berpikir buat apa? Karena itu nggak terlalu bermanfaat, nggak terlalu penting. Nah, orang yang kaya raya, berlimpah-limpah hartanya, tapi dia bisa menguasai dirinya, menguasai keinginannya, saya kira itu jauh lebih luar biasa ya. Ada salah satu tokoh orang yang terkaya di dunia ini pernah berkata begini, "Uang bukan segala-galanya. Kamu boleh mengucapkan kalimat itu ketika kamu sudah banyak uang. Tapi kalau kamu belum banyak uang, mengucapkan kalimat seperti itu belum teruji, gak afdol. Kalau kamu sudah punya banyak uang berlimpah-limpah, tapi terus kemudian kamu bisa berkata, uang bukan segala-galanya, itu baru tokcer itu, baru mantap itu. Nah, karena dia sudah ada di posisi itu. Sudah di posisi itu teruji, gitu loh. Makanya sebetulnya kita berharga bukan dari apa yang kita miliki kok. Nah, ini bicara soal memiliki, Bu Wahyu ya, sehubungan dengan pertanyaan ini. Kalau kita mau jujur dalam perenungan hati kita, sebetulnya yang kita miliki itu nggak benar-benar kita miliki loh. Banyak orang nggak bisa menyadari ini. Ini baru saya temukan sekitar 2 tahun terakhir ini. Contoh, Bu Wahyu, kita punya mobil, kita beli mobil baru. Sekian tahun kita pakai, taruhlah 3-5 tahun kita pakai, lalu kita jual. Kita jual bekas, harganya turun nggak? Turun dong. Turun. Selisih dari harga beli baru dengan harga jual cukup bekas cukup jauh. Jangan dianggap rugi. Anggap aja selisihnya itu, uang yang kita korbankan selisih itu uang sewa. Cuman bedanya apa? Kita sewa mobil ini, dalam tanda kutip kita sewa, kita bisa ganti oli sebebas kita, olinya mau pilih apa. Terus kita mau bawa mobil kita sampai 24 jam keluar kota, terserah kita. Kita mau pakai jasa sopir, atau kita sopir sendiri, atau kita pinjamkan ke orang lain, bebas. Tapi selisih perbedaan harga itu tadi, itu anggapan harga sewa. Harga kenyamanan. Tergantung sewanya. Kalau sewanya mahal, berarti mobil itu kita sewanya keamanan dan kenyamanan. Kalau kita selisihnya sewanya itu cuma sedikit, berarti itu ya kita nggak mendapatkan kenyamanan, nggak mendapatkan keamanan. Cuman di situ aja. Jadi kedua, gimana? Masih tetap mau beli mobil?
Ya harus siap sewa, keluar harga Siap sewa, biaya sewa. Baju juga begitu, Iya, kita iya. beli baju. Apakah baju itu selamanya kita miliki? Enggak. Ada waktunya kita pensiun, ada waktunya kita kasihkan orang, ada waktunya kita jadikan gombal. Berarti waktu kita keluarkan uang beli baju, itu cuma beli harga sewa, harga pakai saja, hak pakai. Nggak benar-benar kita miliki. Itu dalam artian yang sederhana, mobil dan baju. Bagaimana dengan rumah? Kita beli rumah kecil karena kita masih pasangan muda misalnya, belum punya anak. Oh, rumah kecil cukup, kamar cuma 2. Ketika punya anak, anaknya 1, 2, dan 3, kamarnya nggak cukup, rumahnya kekecilan. Punya ambisi pengen punya rumah lebih besar, banyak kamarnya, ada tingkatnya. Setelah berambisi kerja keras, punya rumah besar, anak-anaknya nyaman, anak-anaknya besar, menikah. Menikah sudah nggak bisa gabung lagi sama orang tua, punya rumah sendiri. Maka orang tua ini merasa rumahnya terlalu besar, sepi, nggak ada anak, ya. Akhirnya merasa bayar listrik mahal, PBB, bayar iuran kampung, bayar pembantu, semuanya serba jumlah besar. Akhirnya berpikir secara praktis, daripada kita stres mikirin rumah besar gini, pembiayaannya juga besar, jual saja ganti rumah kecil. Berarti kembali lagi kepada waktu jadi pasangan muda dulu. Ya toh? Iya. Akhirnya lama-lama rumah itu pun dijual. Ya toh? Karena sudah meninggal. Berarti itu cuma hak pakai. Iya. Ya kan? Rumah Tidak kecil betul-betul besar, menjadi milik kita ya. besar akhirnya jadi kecil lagi. Siklus. Ya, ya. Dan Cuma itu pasti seperti itu. terjadi. Pasti ya. terjadi. Dulu kita datang itu tidak bawa apa-apa kok. Pulang juga nggak bawa apa-apa kok nanti. Persiapkan hati kita untuk tidak membawa apa-apa, kecuali iman kita kepada Iya. Tuhan. Yang jadi problem adalah banyak orang itu lebih mementingkan apa yang sekarang di dunia ini yang mereka Iya. miliki. Kembali lagi ke dagingan kan, yang Ah, nyaman. Ya enggak salah sih, tapi jangan melupakan yang rohani, Ya, yang kekal. ya. Ingat ya, pulang nanti kita nggak bawa mobil, nggak bawa perhiasan dan lain sebagainya ya. Enggak bawa sertifikat Sekaya rumah. apapun ya. Iya. Baik. apa-apa. Berikutnya ada Bapak H di Sidoarjo. Shalom Pak. Saya mau Shalom. tanya, Pak, sebenarnya takdir dan nasib dalam kehidupan orang Kristen tuh ada apa enggak sih, Pak? Iya, kalau bicara takdir, sebetulnya kalau bicara soal nasib, kita jangan mengambil sesuatu yang bukan bagian kita, yang bukan urusan kita, nggak usah terlalu dipikir lah. Ya, tugas kita itu bukan untuk mengetahui takdir nasib kita, malah kita kepingin tahu malah stres. Yang penting kita jalani yang terbaik, itu saja. Jalani yang terbaik, maunya Tuhan apa ikutin, ya, taatin, ya. Urusan nanti jadinya apa itu urusannya Tuhan. Kalau kita pengen tahu takdir kita, pengen tahu nasib kita, kita itu kayaknya pengen tahu sesuatu yang belum waktunya kita tahu. Dan kadang-kadang itu menakutkan kalaupun udah tahu ya. Menakutkan. Dan itu pun nanti belum tentu terjadi. Ya. Masih 50-50 lah. Jadi bagi saya nggak usah mikirin takdir, Pak. Dan nggak usah menjudge orang dengan oh ini takdirnya dia begini. Nggak usah lah. Kita menilai diri kita sendiri saja. Karena itu pun juga nggak akan ada habisnya sampai mati kok. Ya. Mungkin hari-hari ini banyak yang tanya tentang takdir. Mungkin karena situasi-situasi seperti ini ya, ada orang yang ditakdirkan cepat mati dan lain sebagainya. Orang berpikir begitu loh, Pak. Iya. Nggak tahu, beberapa hari terakhir ini banyak yang tanya tentang takdir dan nasib orang Kristen. Kalau bicara soal takdir sehubungan dengan kena COVID ya, kena virus, gini loh, manusia tuh kadang-kadang menilai hidup ini pakai bingkai, pakai frame. Padahal Tuhan itu ingin kita menilai hidup ini tanpa frame, tanpa bingkai, nggak ada batasan. Ya. Kalau kita sudah pakai batasan, kita akhirnya terbentur-bentur sendiri. Pertanyaan saya mungkin ini agak kontroversi, mungkin loh ya. Pertanyaan saya begini, Bu Wahyu, ini mewakili mungkin kepada orang-orang Kasih Tuhan lain yang bergabung, ya. yang mendengarkan. Emangnya kalau kena COVID kenapa sih? Mati, Pak. Mati terus kenapa? Takut, Pak. Nah, Gitu, kenapa jadi. takut? Nggak Karena tahu nggak nanti beres. Mau masuk mana nanti? Nah, nggak beres. Ya. Kalau kita beres sama Tuhan, mau COVID kayak, Mau apa mau kek? corona kayak, koroni kayak, nggak masalah.
Seingat saya kalau kita dengar kata pulang itu kan seneng, Mbak ya. Iya. Kok banyak orang nggak seneng pulang, kenapa? Nah, iya, manusia Bermasalah kan dengan begitu. bapaknya. Berpulang ke rumah Bapak. Lain bermasalah dengan bapaknya berarti. Ya, kalau ngomong secara manusia itu pengalaman kan nggak semua, Ya. nggak Ya. semua orang nggak pernah tahu. Ya. Padahal itu pasti terjadi ya. Makanya kita takut ataupun tidak pasti ngalamin. Pasti ngalamin. Yang penting kita persiapkan diri kita di dunia ini seberes mungkin, sebaik mungkin, semurni mungkin, supaya kita nggak takut, gitu loh. Udahlah, uang kita cari silakan, tapi jangan sampai diperbudak oleh uang. Kita bekerja silakan, tapi jangan diperbudak oleh pekerjaan. Ya, kita beribadah, kita pelayanan silakan, jangan diperbudak oleh pelayanan. Karena setan bisa pakai pelayanan untuk menghancurkan kita. Sampai keluarga hancur, sampai kesehatan terganggu karena pelayanan ada. Yang nomor 1 adalah cinta Tuhan. Masuk kamar, tutup pintu, berdoa kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Itu cinta Tuhan. Baca firman Tuhan, itu cinta Tuhan. Yang kedua, cinta keluarga. Keluarga itu penting. Yang ketiga baru cinta yang lain, termasuk pekerjaan dan pelayanan, itu baru yang ketiga. Yang pertama tetap Tuhan, itu urusan kita ketaatan dengan Tuhan. Yang kedua keluarga. Semua nggak akan ada artinya kalau keluarga kita hancur. Apa artinya pelayanan, apa artinya pekerjaan, apa artinya bisnis, apa artinya jabatan, kalau keluarga hancur. Semua akan nggak ada nilai lagi. Nah, itu yang paling penting. Jangan, justru dalam situasi COVID ini, Tuhan ingin dinomorsatukan dan keluarga juga ada di porsi yang semestinya. Setelah itu baru yang lain. Buktinya cari uang susah, tapi keluarga mudah ditemui kan? Ya. Bisa berjumpa dengan istri tiap hari, anak tiap hari bisa berjumpa. Dan itu perlu disyukuri loh. Iya, beribadah di rumah, bersaat teduh, baca firman, mesbah keluarga bisa tiap hari sekarang. Dulu sibuk nggak ada waktu, baca Alkitab nggak sempat. Ya, sekarang semua orang pakai Zoom, ya kan? Ya. Untuk apa? Sosialisasi. Bahkan orang tua anak pun kalau berjauhan dari luar negeri juga bisa pakai video call dan sebagainya. Kita kalau bosan dengan ada di rumah setiap hari, coba ingat orang lain yang ingin pulang, mereka nggak bisa, gitu ya. Iya. Mudik Dokter tuh pengen pulang loh, Mbak. Iya, nggak bisa pulang. Ponakan saya dokter. Nah itu dia. Jadi kadang kita ini harus cari pembanding supaya kita ini bisa bersyukur ya. Baik, Pak Budiono, bisa disimpulkan dari apa yang kita perbincangkan pagi hari ini dan silakan tutup dalam doa. Iya, bagi semua kekasih Tuhan, termasuk juga kita yang ada di studio ini, iya, hidup itu sebetulnya indah. Kalau kita bisa melihatnya dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan, kita bisa melihatnya dari sudut pandang Tuhan. Makanya kita harus melatih diri atau belajar dalam hidup ini, jangan terlalu mengutamakan segala ambisi, kemauan, dan kesukaan kita. Percayalah bahwa segala ambisi kita, kesukaan kita, itu semua cuma kembali untuk nilai hidup kita menurut pandangan kita sendiri. Dan itu belum tentu menjamin kebahagiaan kita. Seseorang itu baru bisa mengalami bahagia yang sejati kalau dia mengalami Tuhan Yesus secara pribadi. Karena Tuhan Yesus itu pribadi yang tidak pernah berubah, firman itu juga tidak pernah berubah, bahkan firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Dalam masa-masa COVID ini, semua pada dirumahkan, ya, semua pada berdiam diri. Saya mengatakan ini kesempatan yang paling indah, kesempatan yang paling berharga untuk kita mengalami Tuhan Yesus secara pribadi. Juga bersyukur atas keluarga yang Tuhan berikan di hidup kita. Ya, percayalah bahwa semuanya ini nggak akan sia-sia. Kalau kita melewati bulan-bulan ini dengan penuh perjuangan, nanti setelah semua sudah selesai, semua sudah mereda, semua sudah kembali normal, biarlah kebiasaan ini tidak pernah berubah. Karena inilah esensi mengikut Tuhan Yesus, yaitu bersekutu setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus. Walaupun tidak bisa beribadah di gereja, tetap ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan tetap jalan terus. Ya, walaupun kita nggak bisa berjumpa dengan keluarga setiap hari, kalau yang bekerja di luar kota berjauhan, tapi momen ini menjadi momen yang sungguh berharga.
karena setiap orang juga tidak selamanya ada bersama-sama dengan kita. Ada waktunya mereka juga pasti akan pergi meninggalkan kita. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada peluang, ayo kita sayangi, kita hargai, kita cintai orang-orang di sekitar kita. Itu saja Bu Wahyu. Baik, silakan tutup dalam doa. Mari kita berdoa, kita akhiri acara ini. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini dengan waktu yang ada, walaupun kami terbatas dengan waktu, kami tetap bersyukur Tuhan bahwa Engkau banyak menyatakan hal yang luar biasa dalam hidup kami. Bahwa Engkau sungguh Allah yang baik, menetapkan langkah-langkah hidup kami orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Hidup kami bukan bergantung situasi dan kondisi. Hidup kami bukan bergantung mutlak kepada materi, tapi hidup kami bergantung mutlak kepada Tuhan Yesus dan kepada firman-Nya. Oleh sebab itu Tuhan, jadikan kami pribadi yang penuh dengan firman. Jadikan kami pribadi yang sungguh-sungguh memiliki Kristus. Karena ketika kami punya firman dan punya Kristus, tidak ada yang bisa mengalahkan kami. Tidak ada yang bisa menghancurkan kami. Tidak ada yang bisa melemahkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, pimpin kami di dalam masa-masa COVID ini Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang makin kuat, makin tangguh, dan hidup kami penuh dengan rasa sukacita, rasa syukur. Hidup kami penuh dengan rasa bangga bahwa Tuhan sungguh Allah yang membentengi dan melindungi kami, bahkan memberkati serta memberikan jaminan kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap pendengar. Tuhan memberkati Bu Wahyu, Tuhan memberkati semua kru yang ada di radio ini. Tuhan memberkati mereka semua melewati masa-masa yang sulit ini. Dan kami tetap percaya Tuhan, bahwa kasih setiamu selalu baru bagi kami. Hikmat pengurapan-Mu, kekuatan-Mu, pertolongan-Mu juga selalu baru buat kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Senantiasa berikan kami kuasa untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Berkati setiap pendengar yang saat ini sedang sakit, berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Bagi mereka yang lemah, Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Bagi mereka yang putus asa, Tuhan berikan pengharapan yang baru dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri acara Bincang Pagi hari ini, dan kami yakin Tuhan sudah memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang diberkati bersama berkata Amin. Amin. Pak Budiono, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Tuhan memberkati. Dan kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, mari kita lebih intens bersekutu dengan Tuhan di masa-masa seperti ini. Alami Tuhan secara pribadi dan rasakan kehadirannya dalam kehidupan Anda secara pribadi. Dan saya percaya ketika Anda mengalami Tuhan, ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dari sisi karakter kita, menjadi lebih sabar, lebih tulus, lebih mudah mengampuni, dan lebih taat kepada Tuhan. Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai Anda dan saya di setiap situasi yang harus kita lewati. Saya Wahyu Widiawati pamit undur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.